السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم عن النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. واعلموا أن تقوى الله سبب لكل سعادة في الدنيا والآخرة، ولذا وصى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, saya mewasiati diri saya sendiri dan diri jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan asas sumber segala kebaikan, sumber segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu, wasiat yang Allah wasiatkan di dalam Al-Quran kepada orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang adalah takwa. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, dan juga kepada kalian. Apa wasiat tersebut? Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dalam melakukan amalan, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, itu kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beramal karena riya, karena mufakharah, karena sombong. Namun kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, semua kita mas'ulun, akan ditanya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Sebagaimana datang hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu la yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ash'ama minhu la yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi la yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bi shiqqi tamr faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian
kecuali mesti dan mesti dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat sebelah kanan, tidak kita lihat kecuali amalan yang telah pernah kita lakukan. Kemudian sebelah kiri tidak ada kecuali amalan yang pernah kita lakukan. Kita melihat ke depan, tidak kita lihat kecuali neraka di depan wajah kita. Maka kata Nabi, takutlah kalian kepada nar, takutlah kepada neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Kalau dia tidak dapati bersedekah dengan sebutir kurma, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Berarti sini perintah wajibnya untuk kita menjaga dari api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokahnya dan kita berada di bulan Sya'ban. Bulan di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu, orang jahiliyah. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh kaum mukminin karena keutamaan yang sangat besar yang Allah persiapkan kepada mereka orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan akan berakhir sekitar 2 pekan lagi. Bulan Sya'ban. Kemudian kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana di bulan tersebut dilipat ganda amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam. Kemudian akan dihapuskan dosa-dosa pada bulan tersebut, dihapuskan kesalahan pada bulan tersebut, dan bulan tersebut akan dibukakan pintu surga, akan ditutup pintu neraka. Dan cukup keutamaan bulan Ramadan dengan Allah menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai huda bagi orang-orang yang mau mencari huda, yang mau mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung bagi mereka yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang-orang yang bisa melewati bulan Ramadan atau mendapat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia beribadah pada bulan tersebut, itu terkadang lebih mulia daripada mujahid fi sabilillah. Sebagaimana kisah 2 orang sahabat yang mulia yang masuk Islam bersama, kemudian yang satunya meninggal terlebih dahulu dengan mati syahid. Kemudian yang satunya lagi setahun ke depan baru meninggal. Kemudian sahabat Talha ibn Ubaidillah, beliau bermimpi. Beliau melihat bahwasanya orang yang meninggal kedua dalam keadaan bukan mati syahid, dia lebih didahulukan masuk surga daripada orang yang pertama. Kemudian dia merasa heran, kok bisa orang yang mati syahid, ya, karena mereka tahu bagaimana keutamaan syahid. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Namun ternyata orang yang kedua meninggal atau mati bukan mati syahid, dia lebih dahulu masuk ke dalam surga. Keheranan beliau, kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lihat di dalam mimpi beliau. Kemudian kata Nabi, "Kenapa kamu heran, wahai Talha? Bukankah dia telah berpuasa selama setahun? Bukankah dia telah sholat sekian rakaat dalam waktu setahun tersebut? Maka itulah sebab yang menjadikan dia lebih dahulu masuk surga daripada sahabatnya yang mati syahid." Menunjukkan besarnya keutamaan di bulan Ramadan. Tentunya datangnya bulan Ramadan itu bukan semata-mata dengan datangnya bulan Ramadan seseorang akan langsung dihapuskan dosanya. Tentu tidak. Bagi siapa yang akan dihapuskan dosa di bulan Ramadan? Bagi mereka yang mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan.
Maka bulan yang mulia ini, tamu yang agung ini wajib untuk kita sambut, untuk kita mempersiapkan diri kita dengan kedatangan bulan tersebut, kedatangan tamu yang agung tersebut. Maka para ulama menyebutkan apa persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah taubat as-sadiqah. Ini yang pertama, taubat as-sadiqah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Walaupun taubat diperintahkan pada setiap waktu, namun taubat di bulan Ramadan lebih ditekankan. Taubat yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya selama ini kita belum bisa lepas diri dari perkara-perkara yang haram, judi misalnya, khamar, zina, kemudian mencuri, korupsi dan yang lainnya, maka hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anak Adam itu tidak akan bisa terhapus walaupun puasa, walaupun dia beribadah di malam hari. Tidak akan terhapus kecuali dengan apa? Dengan taubat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahuma idza jitanabal kaba'ir. Salat 5 waktu, kemudian puasa kepada puasa, Ramadan kepada Ramadan, Jumat kepada Jumat, itu sebagai penghapus dosa apabila dia menjauhi kaba'ir, yaitu dosa-dosa besar. Berarti orang yang tidak menjauhi dirinya dari dosa besar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga demikian bertobat dari hak-hak manusia. Seorang yang pernah mengambil harta seseorang, maka segera diminta untuk dihalalkan atau dikembalikan. Pernah menggibai seseorang, segera diminta dihalalkan. Terjadi syahna, yaitu permusuhan di antara satu dengan yang lainnya, segera minta maaf, segera suluh. Karena orang yang berselisih di antara dua sahabatnya karena urusan dunia, maka amalan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan naik ke langit. Karena kata Nabi SAW, setiap hari Senin dan hari Kamis Allah membuka syurga. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal khamis wal isnain. Fayukfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fa anziru, kata Allah, fa anziru hatta yastaliha, fa anziru hatta yastaliha, fa anziru hatta yastaliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu surga akan dibuka pada hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepadanya. Akan diampuni oleh Allah. Kecuali seorang yang dia punya perselisihan atau memusuhi, ada perselisihan antara dia dengan saudaranya, maka dialah yang tidak akan diangkat amalannya dan tidak akan dihapus dosa-dosanya. Maka barang siapa yang ada perselisihan di antara saudaranya dalam urusan dunia, maka segera segera berdamai. Karena Allah tidak akan mengampuninya, tidak akan memaafkannya, amalannya tidak akan diangkat oleh Allah ke langit, kecuali kalau seandainya dia suluh, damai di antara keduanya. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, meninggalkan saudaranya, tidak mengajak bicara saudaranya, bermusuhan dengan saudaranya melebihi dari 3 hari. Berarti kalau lebih 3 hari, itu merupakan urusan dunia yang terjadinya perselisihan tersebut karena dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan dosa-dosanya dan tidak akan diangkat amalan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian persiapan yang kedua adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Telah sabit dari para salaf, para tabi'in, ya, di antaranya Yahya ibn Katsir, mereka mengatakan bahwasanya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar supaya kami disampaikan kepada bulan Ramadan, karena mereka mengetahui bagaimana agungnya bulan Ramadan. Kemudian 5 bulan terakhir setelah Ramadan, mereka berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tersebut.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan semua perintahnya, menolong kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah al-farh bi qurubi bulughi hadza syahr azim, yaitu berbahagia, senang dengan dekatnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan datang dengan membawa berbagai macam kemuliaan, ampunan dosa, dihapuskan dosa-dosa, kemudian dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dikunci para syaitan. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai kepada bulan Ramadan, kemudian diberikan taufik untuk kita bisa beramal di bulan Ramadan tersebut, maka itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan rahmat tersebut hendaklah kita semuanya berbahagia, karena itu merupakan sebaik-baik yang kita kumpulkan di muka bumi ini. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau memberikan khabar gembira kepada para sahabatnya, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan tersebut puasa. Dan pada bulan tersebut ada satu malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meraih keutamaan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan perkara yang besar. Dan barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah mempersiapkan diri dengan cara menyelesaikan semua urusan atau menyelesaikan semua puasa-puasa yang telah lalu. Sebagian kita mungkin sebelumnya musafir atau sebelumnya sakit, maka ketika di bulan Sya'ban ini waktu yang paling terakhir untuk kita bisa melaksanakan, menunaikan apa yang telah lalu dari kewajiban yang belum kita selesaikan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyelesaikan puasa yang beliau tinggalkan karena sebab mungkin haid atau yang lainnya, beliau selesaikan di bulan Sya'ban. Karena kalau seandainya seorang sengaja membiarkan Ramadan puasanya sampai kepada sampai melewati puasa yang akan datang ini, berarti baginya dosa. Kemudian selanjutnya adalah tazawwud bil ilm, mempersiapkan diri tentang ilmu yang berkaitan tentang bulan puasa. Yaitu ilmu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, kemudian hukum-hukum perkara-perkara yang bisa mengangkat derajat, kemudian perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala di bulan Ramadan. Inilah perkara yang wajib untuk kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian di antaranya adalah yang selanjutnya musara'ah fi inhai al-a'mal, bersegera untuk menyelesaikan amalan-amalan untuk persiapan di bulan Ramadan. Karena kalau seandainya seseorang belum menyelesaikan amalannya di luar bulan Ramadan, dikhawatirkan nanti masuk bulan Ramadan mereka tersibukkan dengan amalan-amalan tersebut. Maka di sini dianjurkan untuk segera bagi mereka yang punya pekerjaan untuk mereka selesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga dia benar-benar bisa mempersiapkan dirinya menghadapi bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mempersiapkan segala sesuatu seperti buku-buku atau bacaan-bacaan, kemudian duduk bersama keluarga, menjelaskan kepada keluarga hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Maka ini di antara perkara yang terakhir yang disebutkan di sini. Saya ambil dari beberapa kitab atau beberapa bacaan yang di sini para ulama menjelaskan perkara-perkara untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fi wa barakallahu fikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.